Sebelumnya perkenalkan, saya Oli Fitria. Ya, hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan eh, kebutuhan gizi dasar ya, karena kita kan kebetulan di sini banyak member-member baru, jadi kita akan refresh lagi terkait dengan dasar-dasarnya dulu nih. Mungkin untuk yang udah tahu informasinya terlebih dahulu nggak apa-apa, kita mengingat-ingat yang udah lama. Jadi nanti kita sekalian, bisa cross check gitu ya untuk asupan kita sehari-hari. Salam kenal ya semuanya. Eh, untuk materi malam ini, saya akan menyampaikan terkait dengan pemenuhan kebutuhan gizi dan juga hidrasi. Salah satunya adalah untuk mencapai olahraga yang progresif. Nah, jadi di sini ada beberapa outline yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah kita belajar ngitung ya. Nggak apa-apa di sini, mungkin nanti ada yang mungkin mau sambil ngitung dari HP atau mungkin bisa buka Excel atau mungkin sekedar mendengarkan atau mau mencatat juga boleh. Nah, kita akan menghitung kebutuhan BMR atau basal metabolic rate dan juga total daily energy expenditure atau kebutuhan kalori harian kita masing-masing nih. Karena tiap orang tuh belum tentu punya kebutuhan yang sama. Lalu yang kedua, bahaya konsumsi makanan di bawah BMR. Ini yang sering terjadi ketika kita melakukan diet ketat atau defisit kalori secara berlebihan. Nah, nanti kita harus tahu dulu bahayanya apa aja. Yang ketiga, ada terkait dengan hidrasi tubuh dan juga memenuhi kebutuhan cairan harian tubuh. Jadi ini juga penting karena kita kan butuh yang namanya asupan cairan. Cairan ini penting ya karena hampir separuh lebih dari komposisi tubuh kita itu air. Yang keempat adalah mengecek status hidrasi. Nah, ini yang paling dasar kita menggunakan metode yang namanya PURI atau periksa urin sendiri. Jadi ini metode yang paling mudah dan bisa diaplikasikan oleh kita tiap harinya. Jadi kita tahu, oh saya ini kurang minum nggak ya kira-kira. Lalu yang kelima ada gizi penunjang performa olahraga kita. Jadi kita akan belajar terkait dengan gizi yang makro dan juga yang mikro. Dan yang terakhir, ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan diet kita. Jadi kita harus tahu aja nih, apa aja yang bikin diet kita berhasil. Karena kita punya resolusi baru kan, 2023 ini. Mungkin kita ada yang pengen naik berat badan, kita mau menurunkan berat badan, atau kita mungkin mau maintenance ya. Jadi kita harus tahu faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Nah, ini beberapa yang bisa kita siapkan sebelum kita iseng nih ya, ngitung-ngitung bareng. Nggak apa-apa kalau misalnya nggak sempat menghitung, yang penting memperhatikan apa yang saya sampaikan. Bisa menyiapkan catatan atau mungkin nanti membuka Excel dan juga menghitung secara manual mungkin menggunakan kalkulator atau handphone. Nah, sebelumnya kita uh, cari tahu dulu nih, yang namanya berat badan ideal. Jadi, sebenarnya berat badan kita ini sudah ideal belum ya? Memang secara acuan Kementerian Kesehatan itu punya data terkait rekomendasi berat badan ideal yang didasarkan pada tinggi badan. Jadi, saya ambil contoh di sini, seorang wanita yang punya tinggi badan 160 cm. Jadi, kategori berat badannya itu kalau misalnya dia normal atau ideal itu ada di range 50 hingga 56 kilogram. Kalau misalnya kurang, berarti dia termasuk yang kecil atau kurus. Sedangkan kalau misalnya di atas angka 54 sampai 61 termasuk ke kategori yang mungkin besar, kelebihan atau mungkin obesitas. Nah, sebenarnya ada cara lebih detail lagi di mana kita bisa menghitung berat badan ideal kita yang menggunakan rumus Broca ya. Jadi ini rumus yang digunakan untuk menghitung berat badan ideal. Rumus ini bisa digunakan untuk individu yang usianya lebih dari 10 tahun. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak, balita, ini nggak bisa digunakan ya, karena untuk anak-anak dan balita itu dia pakai kurva CDC. Nah, bagaimana rumusnya? Mungkin di sini ada simbol yang hilang. Jadi rumusnya adalah tinggi badan dikurangi dengan 100, lalu dikurangi 10% kali tinggi badan dikurangi 100. Misalnya, seseorang memiliki tinggi badan 150 cm. Jadi 150 cm dikurangi dengan 150 ya. Lalu dikurangi dari 10% dari 50. Berapa? Kurang lebih adalah 5. Jadi 50 dikurangi dengan 5 adalah 45 kilogram. Jadi ini adalah cara untuk menghitung berat badan ideal menggunakan rumus Broca. Setelah itu kita baru tahu
apakah kita termasuk ideal atau mungkin belum atau mungkin mendekati. Nah, selanjutnya yang kedua ada lagi pengukuran status gizi. Walaupun ini enggak representatif, tapi setidaknya ini bisa menjadi acuan kita untuk mengetahui apakah status gizi kita termasuk yang kurang atau underweight, lalu apakah sudah normal, atau mungkin punya resiko kelebihan berat badan, overweight, atau mungkin obesitas. Jadi IMT ini bisa dihitung dengan cara berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter. Jadi kalau misalnya berat badannya 50 kilogram, tinggi badannya 150, berarti 1,5 meter ya. Jadi 50 dibagi 1,5 kuadrat. Nah, nanti dihitung hasilnya berapa. Nah, setelah kita memperoleh angka dari hasil perhitungan tersebut, kita bisa cocokkan, kita bisa bandingkan, compare dengan tabel klasifikasi indeks massa tubuh untuk individu yang ada di Asia ya. Jadi kita bisa bandingkan. Kalau misalnya berat badan kita ada di range 18,5 sampai 22,9, berarti kita termasuk dalam kategori normal. Kalau misalnya kurang dari 18,5, berarti underweight atau kekurangan berat badan. Nah, semisal ada di range 23 hingga 24,9, berarti termasuk kelebihan berat badan dengan risiko. Dan kalau misalnya di antara range 25 hingga 29,9 ini termasuk dalam obesitas 1. Dan kalau misalnya lebih dari 30, bagaimana? Lebih dari 30 ini sudah termasuk dalam obesitas 2. Dan ini kita udah harus mulai aware kalau ada di obesitas 2. Karena obesitas ini ada resiko terkait dengan penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular di kemudian hari. Apa aja? Banyak. Ada mulai dari hipertensi, jantung, diabetes mellitus, kanker, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita udah ada di range misalnya nih, masih ada di overweight, jangan berarti kita nyantai ya. Mungkin kita harus perbaiki pola dan juga makan kita ya. Nah, takutnya kalau kita misalnya nggak aware di sini, kita bisa meningkat ke obesitas 1 atau mungkin bahkan ke obesitas 2. Lalu selanjutnya setelah kita tahu indeks massa tubuh kita harus menghitung juga nih yang namanya basal metabolic rate atau BMR. Jadi BMR ini merupakan kebutuhan dasar kita tanpa adanya faktor pengaruh dari aktivitas fisik dan juga tingkat stres. Jadi kalau misalnya kita diem aja gitu, sebenarnya kita ada pembakaran kalori. Kenapa? Karena organ-organ tubuh kita, sel-sel tubuh kita, dia juga akan bekerja dan dia membutuhkan yang namanya energi atau ATP. Nah, dalam keadaan diam pun, kita tetap membutuhkan asupan. Jadi asupan ini yang dinamakan basal metabolic rate atau kebutuhan dasar tubuh kita agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Misalnya, si jantung berfungsi untuk memompa darah. Lalu saluran pernapasan kita mulai dari paru-paru dan juga hingga hidung, dia butuh juga energi untuk bernafas. Dan proses-proses perbaikan sel, itu juga membutuhkan energi. Nah, bagaimana perhitungan basal metabolic rate? Perhitungan basal metabolic rate ini berbeda antara laki-laki dan perempuan, tapi keduanya dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu berat badan, tinggi badan, dan juga usia. Jadi ini beda-beda ya setiap individunya. Nah, lalu misalnya di sini saya beri contoh seseorang wanita memiliki berat badan 50 kg, tinggi badan 150 dan usia 25 tahun. Jadi kita masukkan angkanya aja. Jadi di sini berapa BMR-nya? 655 ditambah 9,6 dikali 50 kg. Lalu ditambah 1,8 dikali tingginya. Tingginya dalam sentimeter di sini. 150 cm dikurangi 4,7 dikalikan usia. Misalnya usianya 25 tahun. Nanti kita hitung berapa ratus BMR-nya. Lalu selanjutnya ada yang namanya TDEE. Apa nih TDEE? TDEE ini adalah Total Daily Energy Expenditure, yaitu kebutuhan kalori harian kita yang sudah dihitung berdasarkan aktivitas kita dan juga tingkat stres.
atau kondisi dalam tubuh kita, metabolisme kita ya. Jadi ini bisa berubah tergantung kondisi kita seperti apa. Ini TDE ini adalah TDEE dasar. Kalau misalnya nanti untuk ibu hamil bagaimana, lalu untuk pasien-pasien tertentu bagaimana ya? Tentu nggak sama, tentu berbeda. Secara umum, untuk individu yang normal, TDEE adalah hasil perkalian antara BMR atau basal metabolic rate dikali dengan faktor aktivitas dan juga faktor stres. Nah, di sini faktor aktivitas dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada istirahat atau bed rest, yang kedua ada bed rest, tapi dia masih bisa bergerak terbatas. Jadi, ibarat kalau misalnya ini pasien rawat inap, biasanya perhitungan ini digunakan untuk pasien-pasien di rumah sakit. Yang kedua adalah untuk bed rest, tapi dia masih bisa bergerak terbatas. Misalnya pasien-pasien rawat jalan gitu yang udah boleh pulang, tapi dia masih harus istirahat di rumah. Dan yang terakhir, yang nggak bed rest dan juga bisa jalan. Nah, ini kita. Insya Allah semua sehat walafiat. Jadi kita pakai faktor yang 1,3. Tadi misalnya kita punya BMR 900-an dikali 1,3. Faktor stresnya bagaimana? Nah, faktor stres ini tergantung kondisi juga. Umumnya karena kita semua sehat walafiat dan nggak ada kondisi penyakit tertentu ataupun mungkin pasca pemulihan bedah ataupun juga kondisi penyakit tertentu, jadi kita langsung pakai yang 1,1. Nah, jadi dikalikan dengan 1,3 lalu faktor stres 1,1. Nanti diperoleh hasil perhitungan masing-masing berapa kilokalori kebutuhan kalori harian. Nah, untuk yang stres ringan, sedang, dan berat, ataupun sangat berat, ini kita abaikan dulu. Insya Allah kita dalam kondisi yang baik ya. Jadi, tapi kalau sebagai informasi atau mungkin referensi, bisa juga. Kalau stres ringan itu bagaimana? Misalnya dia ada radang saluran cerna, sakit kanker, ada kondisi pasca operasi atau operasi, dan juga cedera yang ringan. Stres sedang kayak gimana? Misalnya ada sepsis, pasien-pasien bedah tulang, pasien luka bakar, dan juga penyakit hati, misalnya apa? Hepatitis, mungkin sirosis. Nah, ini bisa menggunakan faktor stres di angka 1,4 hingga 1,5. Lalu stres berat seperti apa? Misalnya pasien HIV/AIDS yang punya komplikasi. Jadi komplikasinya sudah banyak ya. Mungkin ada oral stres atau kondisi di mana mulutnya itu ada luka-luka dan juga banyak seperti putih-putih itu. Itu sebenarnya kondisi infeksi juga. Bisa juga pada pasien yang menjalani bedah multisistem atau pasien-pasien tuberkulosis paru yang udah ada komplikasi. Dan stres berat, ini misalnya luka kepala berat ya, misalnya pasien-pasien yang mengalami koma atau kecelakaan, ini bisa menggunakan 1,7, tapi kita pakai yang 1,1. Nah, ini saya kasih contoh, misalnya Lucinta seorang wanita usia 30 tahun, memiliki berat badan 58 kg dan tinggi badan 160 cm. Aktivitas sehari-hari biasa sebagai ibu rumah tangga, olahraga breathwork atau jalan kaki 1 jam setiap sore, tidak ada ART dan melakukan pekerjaan rumah tangga sendiri. Nah, selain itu, beliau juga mempunyai seorang anak dan tidak ada penyakit maupun kondisi tertentu. Kita hitung berapa berat badan ideal dan juga kebutuhan kalori hariannya. Nah, di sini kita hitung berat badan idealnya. Jadi kita masukkan rumus Broca ya. Tadi TB minus 100 dikurangi 10% dikali TB minus 100. Jadi ini 60 dikurangi 0,1 kali 60. Hasilnya ini 60 dikurangi 6 kg. Hasilnya 54 kg. Jadi berat badan idealnya 54 kg. Andaikan dia ingin fat loss atau menurunkan berat badan, jadi penurunan berat badannya tuh nggak boleh lebih dari 4 kilo ya. Jadi dia cuma punya PR 4 kilo aja. Lalu kita hitung BMR-nya. Nah, kita hitung dengan memasukkan nilai berat badan, tinggi badan, dan juga usianya. 655 ditambah 9,6 kali berat badan. Berat badannya kita pakai yang ini. Idealnya 54. Ditambah 1,8 dikali tingginya berapa? 160 cm dikurangi 4,7 dikalikan usia. Usianya 30 tahun. Sehingga diperoleh kebutuhan kalori harian sebesar 1.320 kilokalori.
kita hitung TDE-nya. Nah, TDE ini hasil perkalian dari BMR dikali faktor aktivitas dan juga faktor stres. Jadi hasil BMR kita kalikan 1,3 karena kebetulan aktivitas sehari-harinya dia bisa melakukan kegiatan, nggak bed rest atau kondisi tertentu. Lalu dikali faktor stres. Faktor stresnya adalah 1,1 diperoleh kebutuhan kalori hariannya sebesar 1888. Bagaimana ketika dia ingin melakukan fat loss atau penurunan berat badan? Bisa dikurangi sebesar 200 sampai 500 kilokalori per hari. Jadi ada di range 1000, kalau misalnya ini kita kurangi 200, ada di sekitar 1600-an atau sampai 1500 boleh, masih bisa melakukan defisit kalori di range seperti itu ya. Jadi walaupun kita bisa defisit kalori, tapi bukan berarti kita defisit kalorinya berlebihan. Jadi kita harus sesuaikan juga dengan kondisi yang ada. Nah, lalu bagaimana bahaya ketika kita mengonsumsi makanan di bawah BMR? Tentu ada beberapa hal yang harus kita analisis ya. Karena kadang kita pengennya turunnya tuh cepat-cepat, tapi kita nggak berpikir dalam jangka panjang maupun jangka terdekat apa nih yang akan terjadi kalau misalnya kita melakukan konsumsi makanan yang terlalu sedikit atau kalau misalnya kalorinya dihitung ada di bawah basal metabolic rate. Yang pertama tentu gangguan metabolisme. Ini sering terjadi akibat kita makannya terlalu sedikit. Kita terlalu membatasi asupan kita. Kalau misalnya gangguan metabolisme ini terjadi, maka yang ada adalah ketidakseimbangan hormon. Pada beberapa kasus, pada jangka panjang ini justru dapat menyebabkan amenorrea atau bahkan siklus menstruasi pada wanita itu berhenti. Nah, jadi ini juga harus menjadi catatan tersendiri bagi kita ketika kita mau defisit kalori berlebihan. Yang kedua adalah risiko terjadinya yo-yo syndrome. Bagaimana yo-yo syndrome ini dapat terjadi? Yo-yo syndrome dapat terjadi ketika kita berhasil menurunkan berat badan secara cepat di awal. Misalnya kita punya berat badan turun dalam sebulan 10 kg. Lalu tiba-tiba di bulan berikutnya justru naiknya 15 kg. Nah, proses ini terjadi akibat kita terlalu defisit konsumsi makanannya. Nah, dan yang terakhir adalah tentu mood swing. Mood swing ini adanya pengaruh dari hormonal, terutama bagi wanita yang menjalani defisit kalori berlebihan. Mood swing ini tentu akan berakibat tidak baik untuk aktivitas sehari-hari, baik itu ke keluarga, lingkungan, maupun ke sekitar kita ya, misalnya ke pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada terkait dengan hidrasi tubuh. Kenapa sih hidrasi itu penting? Hidrasi ini penting karena ternyata lebih dari separuh komponen tubuh kita ini tersusun dari air. Kalau di wanita, lebih dari ada 60% komposisi tubuh ini air, sedangkan di pria 65%. Nah, pun ketika kita membagi komposisi air tersebut pada beberapa organ tubuh, mayoritas masih tersusun oleh air, mulai dari otak, ginjal, paru-paru, darah, mata, jantung, dan juga otot itu tersusun dari air. Jadi tentu kita harus memenuhi kebutuhan hidrasi tubuh kita atau kebutuhan minum kita. Nah, bagaimana cara spesifik untuk mengetahui berapa banyak nih kita harus minum dalam sehari? Sebenarnya kalau secara rata-rata Kementerian Kesehatan itu punya rekomendasi sebaiknya kita minum sebanyak 2-2,5 liter per hari. Tapi kita juga bisa nih menghitung secara detail seberapa banyak kebutuhan cairan tubuh kita. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus menggunakan berat badan tubuh kita. Jadi, misalnya untuk 10 kg berat badan yang pertama, itu butuh 1 liter cairan atau 1000 ml. 10 kg berat badan kita yang kedua, itu membutuhkan setengah liter atau 500 ml cairan, dan sisanya per 1 kg itu butuh 20 ml cairan. Next, kita langsung aplikasikan ke contoh perhitungan menggunakan seseorang yang punya berat badan 50 kg. Kalau berat badan 50 kg berarti 10 kg yang pertama itu membutuhkan
1000 mili cairan. 10 kg yang kedua itu membutuhkan 500 mili cairan. Nah, sisanya berapa? 50 dikurangin 10 kilo pertama, 10 kilo kedua, berarti ada 30 kg lagi berat badannya. 30 kg ini kita kalikan dengan 20. Berapa hasilnya? 600 ml. Jadi kita total 1000 mili ditambah 500 mili dan tadi yang hasil perkalian 600 mili. Ada sebesar 2100 mililiter atau sebanyak 2,1 liter per hari. Jadi kalau misalnya Kementerian Kesehatan itu memberikan rekomendasi 2 sampai 2,5, ya kurang lebih ada di range itu ya. Ini pun masih ada di range kebutuhan cairan harian kita. Nah, selain itu, ketika kita udah mengonsumsi cairan, kita udah bagus minum air putihnya, dari mana nih kita bisa tahu kalau misalnya kebutuhan cairan kita ini sudah bagus atau hidrasi kita ini sudah sehat? Ini bisa menggunakan metode puri atau periksa urin sendiri. Jadi kita bisa mengecek dengan menampung urin kita pada wadah yang transparan. Lalu kita gunakan diagram ini untuk membandingkannya. Kalau misalnya warna urin kita ada di angka yang 1, 2, hingga 3, berarti kita sudah terhidrasi dengan baik, atau dalam artian kita sudah cukup minumnya. Nah, ini berarti kita hidrasinya sudah sehat. Kalau misalnya kita ada di 4 sampai 5. Nah, ini berarti kita harus mulai aware karena ternyata kita masih kurang minum dan kita termasuk dalam kategori dehidrasi ringan. Nah, lalu untuk 6, nah kita harus mulai aware nih, ternyata kita udah masuk ke dalam kategori dehidrasi sedang. 7 sampai 8 mudah-mudahan nggak sampai terjadi karena ini termasuk dalam kondisi dehidrasi berat. Atau bahkan ini warna urin yang terlalu pekat, ini juga nggak baik karena juga ada indikasi ke arah gangguan atau penyakit ginjal ya. Biasanya ini sering juga terjadi pada beberapa pasien ginjal. Jadi memang amannya kita ada di angka 1, 2, dan 3. Selain itu, kita juga harus punya catatan khusus di mana ketika kita akan melakukan cek urin itu, kita harus ingat-ingat nih, apakah sebelumnya atau sehari sebelumnya kita itu mengonsumsi suplemen tertentu, misalnya suplemen vitamin C dan B12. Karena konsumsi suplemen itu juga akan mempengaruhi warna urin kita, jadi lebih pekat gitu. Kalau misalnya sebelumnya kita udah minum sesuai dengan kebutuhan, tapi kita kebetulan mungkin lagi nggak enak badan, jadi kita minum konsumsi suplemen vitamin C. Akibatnya apa? Ketika kita pagi hari ngecek warna urin kita, ternyata urinnya berwarna gelap. Jadi faktor seperti suplemen juga harus diperhatikan ketika kita melakukan pengecekan status hidrasi menggunakan metode puri. Lalu selanjutnya, seberapa penting nih gizi olahraga? Nah, gizi olahraga ini merupakan faktor yang mendukung olahraga. Jadi, mau apapun olahraga yang akan kita jalani, tentu harus ditunjang dengan gizi yang baik, gizi yang optimal. Mau membentuk massa otot, kita butuh protein lebih banyak. Lalu kita mau mengurangi cedera, kita butuh asupan omega 3. Nah, jadi ini juga harus diperhatikan, karena ternyata kedua faktor ini saling berkesinambungan. Lalu yang kedua, setiap zat gizi ini punya peran bagi tubuh dalam proses metabolisme. Jadi masing-masing zat gizi ini ada perannya masing-masing. Nah, kenapa sih kita harus makan makanan pokok? Kenapa harus laukkan? Lalu kenapa harus konsumsi buah dan sayur? Boleh nggak kalau misalnya saya makannya makanan pokok aja? Atau, oh saya mau diet nih, saya maunya makan buah dan sayur. Nah, semuanya itu nggak bisa menggantikan, tapi saling melengkapi, jadi tidak bisa dihilangkan. Poin yang ketiga, asupan gizi yang lengkap dan porsi yang sesuai ini membuat olahraga yang dilakukan jadi lebih baik, sehingga fungsi tubuh juga dapat maksimal. Nah, misalnya kita mau olahraga, tapi kita konsumsi makanannya kurang bagus. Akibatnya apa? Akibatnya kita justru nggak semangat, justru kita lemes, justru kita nggak memperoleh hasil optimal kita dari olahraga. Ini ada 2 jenis zat gizi secara umum, yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Nah, zat gizi makro ini adalah zat gizi yang kita butuhkan dalam jumlah banyak.
Jadi zat gizi yang dia punya pengaruhnya tuh besar dalam tubuh kita. Ada 3 jenis yang perlu kita ketahui, yaitu ada karbohidrat, ada protein, dan juga ada lemak. Nah, karbohidrat ini merupakan makanan yang banyak, zat gizi yang banyak ada di makanan pokok ya. Ada di biji-bijian, polong-polongan, kacang, dan juga di buah-buahan dan sayur-sayuran juga ada. Nah, karbohidrat yang udah diproses atau melewati rantai proses panjang, highly processed food, ini nggak dianjurkan karena dia mengandung GGL yang lebih banyak dibandingkan karbohidrat kompleks. Nah, karbohidrat ini kan ada yang sederhana, ada yang kompleks. Yang sederhana apa? Misalnya gula, semua makanan yang berbahan dasar tepung-tepungan, biskuit, wafer, crackers, itu semua karbohidrat sederhana. Yang kompleks seperti apa? Kompleks ini bisa beras merah, bisa sayur-sayuran, polong-polongan, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Nah, konsumsi karbohidrat ini juga berhubungan dengan yang namanya indeks glikemik. Jadi, seberapa banyak nih glukosa akan meningkat ketika kita mengonsumsi makanan tertentu. Jadi, pengaturan indeks glikemik ini juga penting karena kita juga bisa tahu nih apakah makanan yang kita konsumsi meningkatkan kadar glukosa darah ataupun tidak. Di sini ada perbandingan konsumsi makanan yang mengandung indeks glikemik tinggi dan juga makanan yang mengandung indeks glikemik rendah dengan kalori dan zat gizi yang tidak jauh berbeda. Misalnya di sini sarapan sereal cornflakes, lalu susu skim, roti tawar, selai, dan sport drink. Memiliki energi sebesar 852 kilokalori. Nah, karbohidrat, lemak, dan protein sekian. Dibandingkan dengan yang mengonsumsi 100 gram oatmeal, karbo kompleks, lalu di sini ada 2 gelas susu, apel, persik, ini buah-buahan, tentu seratnya juga ada lebih banyak, dan juga ada yogurt dan jus apel. Nah, energinya karbohidrat, lemak, dan protein ternyata nggak jauh berbeda, tetapi indeks glikemiknya berbeda. Karena pada konsumsi menu makanan yang kedua ini, lebih banyak pemilihan bahan yang mengandung serat, sehingga indeks glikemiknya menjadi lebih rendah. Lalu yang kedua ada protein. Nah, asupan protein ini dia berfungsi penting untuk pembentukan massa otot, terutama untuk kita yang pengen membangun massa otot. Selain itu juga dia bisa mengoptimalkan pemulihan. Jadi kalau misalnya kita nih awal-awal olahraga suka pegel-pegel, lalu mungkin linu-linu, kita harus cek asupan proteinnya apakah sesuai atau belum. Ternyata protein ini gak hanya ada pada bahan makanan yang berupa produk-produk, misalnya minuman tertentu. Pada makanan lokal, contohnya itu mengandung protein yang cukup tinggi juga ya. Misalnya ada dada ayam, ikan lele, lalu ada telur, dan lain sebagainya. Ini kandungan proteinnya per 100 gram bahan pangan. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga adalah lemak. Lemak memang kadang ditakutin ya, terutama untuk orang yang mau menurunkan berat badan. Tapi nggak semua lemak ini ternyata lemak jahat. Ada lemak yang dia justru adalah lemak baik untuk tubuh kita, yaitu jenis lemak omega 3. Nah, lemak omega 3 ini dia mendukung kita ketika kita melakukan olahraga atau latihan, karena ternyata si omega 3 juga membantu perbaikan otot, mengurangi pegal, dan juga meningkatkan sistem imun tubuh. Nah, si lemak omega 3 ini banyak terdapat di ikan-ikanan. Nah, makanya kalau misalnya Bu mantan Menteri Indonesia kita mengatakan yuk makan ikan, benar karena di ikan ini sumber omega 3 yang sangat baik. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita untuk mengonsumsi makanan? Karena kita perlu juga nih basicnya seperti apa. Ini ada healthy food pyramid atau piramida gizi seimbang yang diadaptasi dari diet Mediterania. Nah, jadi memang lebih banyak mengkonsumsi makanan sumber karbohidrat kompleks berupa pangan-pangan lokal, serta membatasi konsumsi gula, garam, dan juga lemak. Untuk aplikasinya dalam bentuk isi piringku. Nah, isi piringku ini bagaimana? Kalau misalnya kita mau makan, kita
lihat piring kita nih. Kita bagi dua. Nah, 2/3 dari setengah bagian piring kita itu kita isi dengan sayuran. Misalnya mau pakai sayuran rebus oke, tumis oke, atau sop juga oke. Sepertiga dari setengah bagian dari piring kita isi buah. Boleh buah-buahan potong, satu buah jeruk, satu buah pisang, dan lain sebagainya. Masih ada setengah bagian piring lagi. Kita isi apa nih? 2/3 dari setengah piring kita isi karbohidrat atau makanan pokok, misalnya nasi, kentang, ubi, boleh juga roti. Dan sepertiga dari setengah bagian piring kita isi lauk-laukan, misalnya dada ayam, telur, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tanda ketika kita menjalani diet yang cepat atau kita diet dalam eh, dalam kondisi yang membentuk pola hidup atau diet sehat. Tentu tanda dan gejalanya bisa kita lihat baik dari secara fisik ya, terutama untuk kulit, rambut, otot, sistem imun, dan juga nafsu makan. Kalau kita dietnya cepet-cepetan tentu kelihatan lesu, risiko anemia juga tinggi, jadinya lebih kusam. Rambut rontok sering terjadi kalau kita makan di bawah BMR. Cepat lelah, tentu karena kita makannya di bawah BMR juga, dan mudah terkena penyakit atau infeksi, misalnya kondisi batuk, pilek, dan juga demam. Selain itu, kalau misalnya kita dietnya cepet-cepetan aja, kita punya resiko nafsu makan yang susah dikendalikan. Jadi ada kondisi di mana kita udah nahan buat nggak makan, tapi di titik tertentu kita bakal makan lebih banyak atau balas dendam. Dan ini adalah perbandingan. Kalau misalnya kita dietnya cepat tapi sehat. Nah, ini adalah diet yang membentuk pola hidup sehat. Tentu diperoleh dari kombinasi olahraga dan juga makan makanan yang bergizi. Kulit jadi lembab, lalu rambutnya tetap lebat, staminanya kuat, lebih kebal terhadap infeksi karena makan makanan sumber omega 3 salah satunya. Dan juga nafsu makan kita bisa dikendalikan karena kita banyak makan serat dari buah dan sayur. Sehingga apa? Sehingga si lambung ini pengosongannya jadi lebih lama dan kita nggak gampang lapar. Oke, demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Citra ya. Oke, Coach Olive, terima kasih banyak untuk materinya. Tuh, teman-teman, di slide terakhir ya dikasih tahu ciri-ciri yang kurang gizi dan kurang hidrasi adalah salah satunya